Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, bersikap, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menerapkan nilai luhur Pancasila, keniscayaan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, di era milenial ketiga ini, banyak manusia yang mengatakan bahwa spiritual itu lebih unggul dari agama. Dan bahkan sejumlah tokoh agama, terutama yang berlatar spiritualitas, mendukung dengan seksama bahwa spiritual itu lebih mulia, lebih agung dari agama. Bahkan agama dianggap sebagai permainan dari anak-anak yang belum dewasa. Tentu saja hal yang demikian sah ya, di alam demokrasi. Mengapa? Karena demokrasi itu lebih menonjolkan, mengedepankan hak dibanding kewajiban. Hak untuk berpikir bebas, bersikap bebas, itu nyaris segalanya. Sehingga agama yang bersifat normatif, bahkan kepercayaan yang bersifat normatif, itu dianggap mengekang kebebasan anak manusia. Sehingga sangat beralasan jika marak di dunia ini ragam mempertahankan hak, terutama bagi mereka yang merasa benar bahkan terbenar. Sehingga terjadi karena dalam hipotesis kami, dampak dari demokrasi yang sudah menjadi demokratisme, jadi dalam tanda petik sudah menjadi sesembahan manusia tentang kekuatan massa, maka hal yang normatif itu dianggap belenggu. Apalagi jika kita berbicara Islam. Dalam satu hari niscaya memakmurkan masjid bagi yang tidak berhalangan syar'i 5 kali, mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Memakmurkan masjid yang terdekat dengan rumah-rumah kita dan pekerjaan atau aktivitas kita. Ini bagi kaum yang mengatakan saya spiritualis, sudah lewat hal-hal yang religius itu. Ketika berbicara seperti ini, maka tampak sekali bahwa para spiritualis yang superior ini melupakan sejarah anak bangsa. Mengapa dikatakan melupakan sejarah anak bangsa? Karena sejak perjuangan pra-kemerdekaan, kemudian perang kemerdekaan, sampai dengan mempertahankan
kemerdekaan, tokoh-tokoh yang berupaya untuk melawan penjajah adalah tokoh-tokoh religius, tokoh-tokoh agama. Dan tanpa menisbikan tokoh yang lain, karena memang yang terbanyak di Nusantara ini adalah pemeluk agama Islam, maka di samping tokoh-tokoh agama-agama di luar Islam dan kepercayaan, maka tokoh-tokoh Islam sangat menonjol, artinya sangat banyak. Sekali lagi jangan sampai kita keliru menilai bahwa peran dari tokoh di luar Islam juga besar. Namun mereka yang di luar Islam itu pun juga adalah orang-orang yang sangat setia pada agamanya masing-masing. Jadi lahirnya Republik Indonesia ini dibidani, ditokohi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang agama yang sangat kuat. Bukan sekedar spiritualitas. Karena di dalam Adinul Islam itu merupakan sistem. Karena sistem maka spiritual itu adalah bagian dari Adinul Islam. Sehingga kalau kita berusaha untuk mengingat kembali gambar yang biasanya ada di sebelah kami ini, yakni hikmatologi, maka di situ pusarannya adalah imanial. Kemudian subsistemnya adalah spiritual, intelektual, moral, kemudian sosial, sampai dengan environmental. Tentu saja pola baca yang kami lakukan ini berbeda dengan pemahaman spiritualis. Pada saat orang Islam memahami syariat dan as-sunnah, seperti dicontohkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, maka karya masterpiece-nya yang sudah diterjemahkan nyaris seluruh bahasa besar di dunia, bahkan memang seluruh bahasa-bahasa besar di dunia, Ihya Ulumuddin, kemudian oleh Profesor Tengku Yaakob, diterjemahkan versi Indonesia menjadi Ihya Al-Ghazali. Ada paduan di sana, ada spiritualitas di sana, di mana syariat, as-sunnah, kemudian di dalamnya subsistem dilahirkan, ada tauhid, ada tasawuf, ada fikih, ada logika atau filsafat logika, filsafat ketuhanan, dan seterusnya di dalam Ihya Ulumuddin itu, sehingga tertolaklah jika kita hanya sekedar mengatakan bahwa spiritualitas itu lebih unggul dan melesat melebihi agama. Tidak demikian. Tapi spiritualitas itu dalam pemahaman kami, dalam pemahaman kami yang mengikuti para ulama, antara lain Imam Ghazali itu, pendekatan-pendekatan yang bersemangat spiritual, yang bersemangat kejiwaan, yang bersemangat filosofis, kemudian kami menawarkan lagi bersemangat hikmatologis, menjadi perpaduan yang indah. Jadi kalau memang saudara-saudara kami yang spiritualis
mau mengembangkan pola nalar sikap perilakunya dengan spiritualitas, maka tentu saja itulah hak saudara-saudara kami. Namun sekali lagi, mari kita menyudahi untuk mengatakan bahwa kita yang terbaik, tetapi kalau harus mengatakan agama Islam saya, kami yang terbaik, maka kami juga harus mengatakan bahwa kaum spiritualis adalah mereka yang terbaik sesuai dengan keyakinannya. Karena kami meyakini orang-orang penghayat agama agama lokal apapun namanya yang berasal dari Nusantara asli, itu adalah yang terbaik bagi penganutnya. Demikian juga Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Semua adalah yang terbaik yang dianut oleh saudara-saudara kita. Jadi ketika kita sudah merasa yang terbaik, maka tidak perlu kita menistakan yang lainnya. Karena keunggulan itu bukan sembari merendahkan. Karena keistimewaan itu bukan sembari memburukkan. Sama dengan berlian, mutiara. Memang berlian termahal. Tetapi untuk fondasi rumah bukan berlian. Boleh jadi kita jual berlian, tapi fondasi rumah adalah batu kali, batu hitam, atau batu andesit dan yang sejenisnya. Mari kita belajar dari rumah kita masing-masing. Komponen satu dengan yang lainnya saling menunjang. Bahkan yang sangat keras batu berpadu dengan semen, berpadu dengan air, bisa direkatkan. Demikian juga ketika kita berbeda dalam keyakinan, agama, kepercayaan apapun, kita hormati. Tetapi hormat itu bukan meyakini, tetapi kita harus merelakan menghormati saudara kita dengan tulus, bahwa agama saudara-saudara kita itu adalah yang paling baik dan yang paling benar menurut keyakinan, kepercayaan mereka masing-masing. Karena kami yang Islam juga meyakini Islam adalah yang terbaik, yang paling benar. Apakah surga hanya untuk orang Islam? Surga ataupun neraka bagi yang meyakini, itu juga diserahkan kepada keyakinan saudara kita masing-masing. Tidak perlu berebut surga, karena kita juga bukan panitia ahli surga. Tidak perlu berebut siapa yang ada di neraka, karena kita juga bukan penanggung jawab panitia neraka. Tetapi yang jelas, kalau kita pinjam istilahnya Bung Karno, dunia ini adalah jembatan emas untuk menuju akhirat yang baik. Di dunia kita mengukir prestasi bukan demi gengsi, tetapi untuk menunjukkan kualitas diri. Dan kualitas diri itu ketika tampil di arena pergaulan sosial, tak lagi dilihat agamanya, tetapi apa yang disuguhkan ketika baik dan benar dalam koridor pemahaman kita tentang nilai-nilai luhur Pancasila, maka itulah yang dihargai oleh anak manusia bangsa Indonesia ini. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, mari di era Android ini justru kita manfaatkan untuk saling mendukung,
bukan saling mendebat. Yang kita sayangkan, doktor dari agama A berdebat hanya mengambil serpian kata-kata kalimat yang dicuplik semata-mata. Kemudian dia seolah-olah bertarung dan merasa hebat dirinya. Guru besar mengambil cuplikan, potongan-potongan video, kemudian dikomentari. Mengapa kita menjadi miskin pada silaturahim? Bukankah sekarang begitu leluasa kita bisa melaksanakan webinar? Bukan adu argumentasi, tetapi bermitra argumentasi. Lebih beradab dibanding debat adu argumentasi. Karena bermitra menjunjung tinggi etika, tetapi berdebat nyaris pasti saling melaknat. Terima kasih dukungan Anda semua melalui kunjungan dan komentarnya. Semoga yang sederhana ini ada manfaatnya untuk kita sebagai anak bangsa Indonesia tercinta. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.